Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan bahas 6 perbedaan antara kurban dan akikah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kurban dan akikah itu sejatinya punya kesamaan dalam syariat. Mereka berdua itu sama-sama bagian daripada ibadah sembelih atau zabihah. Sebenarnya ada lagi ya, selain akikah itu ada namanya al-hadiyu. Hadiyu itu kalau bahasa kita bayar dab bagi orang yang haji tamattu di tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi dua ini aja lah yang kita bahas. Jadi selain 6 perbedaan tadi, mereka punya kesamaan, sama-sama sembelihan dalam syariat Islam. Dan yang namanya sembelihan itu syaratnya sama, yaitu hewan kurbannya lebih bersih daripada cacat dan juga dia sudah sesuai, sudah cukup umurnya. Itu persamaannya. Nah, tapi perbedaannya mereka punya 6 perbedaan. Nah, pertama kurban kita artikan dulu ya, agar kita tahu apa definisi yang ditetapkan oleh ulama tentang kurban. Kurban kata ulama adalah mayudzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'it makhsusah. Hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub kepada Allah di hari taqarrub, itu maksudnya beribadah. Dari definisi ini kita bisa tahu bahwa sebab pensyariatan kurban itu adalah ritual ibadah di hari nahar, hari 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan akikah kata ulama, kata Imam Taqiyuddin Alis dalam kitab Kifayatul Akhyar, adz-dzabihah 'anil maulud yaum as-sabi'. Akikah itu adalah nama untuk hewan sembelihan yang disembelih untuk kelahiran anak di hari ke-7. Sebenarnya dari definisi ini sudah kita bisa bedakan sebab pensyariatan. Kalau kurban itu sebab pensyariatannya ritual ibadah dan juga syiar di hari 10, di hari 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Syiar karena Allah dalam beberapa ayat menyebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta 9 itu kami jadikan bagai syiarnya Allah di hari Idul Adha. Ya makanya kalau Idul Adha nggak ada sembelihan, hilang tuh syiarnya gitu. Maka itu ibadah kurban itu adalah ritual ibadah sekaligus syiarnya Allah di hari 10 Dzulhijjah. Dan orang yang beriman dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah berarti orang yang takwa. Takwa berarti mengagungkan syiar berarti orang yang takwa. Nah, sedangkan akikah sebab pensyariatannya itu bukan syiar, tapi dia adalah sebabnya sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya itu. Kalau kurban sebagai bentuk ritual ibadah di hari 10, kalau akikah adalah sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa lagi? Bedanya kurban hukumnya. Kurban hukumnya sunnah, sedangkan akikah sunnah begitu. Nah, cuman sunnahnya kurban itu ada tanda kutip tuh kan gitu. Sunnahnya kurban itu diperdebatkan. Sebahagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Katakanlah mazhab Imam Abi Hanifah misalnya. Mazhab Imam Abi Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya bukan kesunahan tapi kewajiban. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri kurban hukumnya bisa berubah-ubah, bisa jadi sunnah, malah bisa jadi hukumnya wajib ketika kurban itu dinazarkan. Makanya dikasih tanda itu sunnahnya itu dalam tanda kutip, karena bisa jadi kurban itu sunnahnya bisa berubah-ubah. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah waktu. Waktu kurban itu terbatas 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Selain 3-4 hari itu tidak ada penyembelihan hewan kurban. Sedangkan akikah waktunya 7 hari dan seterusnya. Kalau kita buka ketetapan ulama fikih, misalnya Imam Taqiyuddin Alis dalam kitab Kifayatul Akhyar, waktu akikah itu hari ke-7. Kalau nggak mampu hari ke-7, hari ke-14. Kalau hari ke-14 nggak mampu, hari ke-21. Kalaupun nggak mampu, maka jangan sampai melebihi waktu nifas ibunya. Biasanya 40-60 hari. Kalaupun nggak mampu, maka jangan melebihi sampai waktu 7 tahun.
Kalaupun nggak mampu sampai 7 tahun, jangan sampai balik gitu. Nah, kalau sudah balik, maka kesunahan kurban itu sudah berpindah dari orang tua ke anaknya sendiri. Karena sudah balik, sudah rush, sudah mampu, sudah cerdas, sudah cakap. Paling udah bisa nyari duit sendiri. Artinya, akikah itu waktunya tidak terbatas. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang punya rezeki, dan itu bertepatan dengan bulan haji, dan kita belum akikah kebetulan, maka sebaiknya dahulukanlah kurban. Kenapa dahulukan kurban? Ritualnya terbatas, waktunya hanya 4 hari dan fadilahnya sangat besar. Sungguh sangat tidak elok kalau kita punya kemampuan untuk kurban, waktunya tepat, tapi kita alihkan itu untuk akikah yang mana waktunya tuh masih panjang. Dan tidak ada syarat kan dalam kurban tuh, semua ulama sepakat tidak ada syarat kalau mau kurban harus akikah dulu, tidak ada syarat demikian. Maka ketika punya duit kurban bisa, akikah juga bisa, dan artinya hanya untuk cukup beli 1 ekor kambing, ya beli aja buat kurban. Karena kurban waktunya tidak mungkin terulang dalam waktu yang terus-terusan, sedangkan akikah sampai kapan aja boleh gitu. Nah, kemudian ketentuan pelakon yang keempat, apa maksudnya? Jangan cukur. Kalau kurban kan nggak boleh cukur, artinya orang yang sudah ingin berkurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah, jangan cukur rambut, jangan cukur jenggot, jangan cukur kumis, jangan cukur bulu kemaluan, apa-apa nggak boleh dicukur. Kuku nggak boleh dipotong. Sedangkan akikah justru cukur. Walaupun bukan kewajiban, tapi sunnah ya. Kan kata Nabi Muhammad, hari ke-7 tuh anak yang lahir tuh disembelih akikahnya, kemudian dicukur rambutnya. Lalu rambutnya setelah dicukur ditimbang. Nah, hasil timbangannya dikonversi dengan nilai perak. Sebagian ulama bilang nilai emas, lalu disedekahkan gitu. Nah, kemudian yang membedakan kurban dengan akikah juga distribusi. Maksudnya apa? Pembagiannya tuh kalau kurban kan mentah. Kurban dibagikan mentah, tapi alokasinya sama, artinya kepada keluarga dimakan sendiri, sedekah orang miskin, hadiah kepada orang yang kaya pun gak ada masalah. Tentu yang paling baik memang disedekahkan semua. Nah, sedekahkannya itu kata ulama, kalau kurban bagusnya dalam keadaan mentah. Begitu ketentuan yang disebutkan oleh ulama karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan akikah sunnahnya didistribusikan dalam keadaan sudah matang, siap santap, dan itu makanannya manis. Tafaulan kan begitu kata ulama, biar ngikutin akhlak si bayi ini jadi manis nanti ketika sudah besar, matang, manis. Nah, tapi ada alokasi khusus. Kurban nggak punya alokasi khusus. Kalau akikah punya. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan bahwa Fatimah atas perintah Nabi Muhammad SAW memberikan kaki kambing sembelihan akikah untuk qabilah. Qabilah itu dukun beranak. Kalau bahasa kitanya sekarang bidan, dokter yang membantu kelahiran. Jadi selain dimasak, sisakan kaki kambing untuk dibagi ke bidan atau dukun beranak sebagai bentuk ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dia 6 perbedaan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.